Kembali lagi dengan saya Mas Wisam dari kelas 23 IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai basis data internet. Eh, apa itu yang disebut dengan basis data internet? Pertama, pokok bahasan World Wide Web, kemudian penerapan HTML, basis data dan web, arsitektur aplikasi server dan server side Java, kemudian pendahuluan XML dan DDT, spesifikasi domain pada DDT, dan kemudian query data XML dan model semi terstruktur. Tujuan belajar yaitu memahami konsep WWW dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. WWW atau World Wide Web, web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Contohnya adalah dengan mengirimkan URL, contohnya adalah www.abcds.edu database index. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index disimpan pada direktori database pada mesin www.abcds.edu. File ini berisi suatu dokumen mempunyai format HTML dan berisi pada link file yang diidentifikasi melalui URL. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti IE, Netscape, Mozilla dan sebagainya. Kemudian organisasi untuk web ya, menangani website adalah seperti Webdrisko dan segalanya. Web atau web adalah kumul web. HTML menghubungkan isi URL, mengidentifikasi tempat yang bersifat berhubungan. Jika seseorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser akan menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Seterusnya. Kemudian www. Contoh lain, struktur dokumen yang lebih cepat dapat dikodekan dengan HTML yang menjadi standar struktur WebPack. Contoh lain, FileDoc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file dengan menggunakan browser Word. Kemudian HTML merupakan bahasa pemrograman bentuk script yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tags. Ada tags start dan tags end. Contohnya adalah HTML function, fiction, kemudian UL atau list, dan UL order list untuk daftar buku. Basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dalam program berinteraksi dengan database. Web server berkomunikasi dengan program melalui CGI (Common Gateway Interface). Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISA-API atau dari Microsoft. CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Kemudian oleh karena itu dikembangkan arsitektur application server, yaitu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari aplikasi server yang mengalihkan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data, dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Integrasi antara sumber data yang heterogen. Kemudian pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan Java Servlet, Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Java Bean, bahasa pemrograman yang digunakan kemarin Lisable yang ditulis pada pemrograman Java. Java Server Pack atau Active Server Pack, kode yang berada pada halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Kemudian pendahuluan XML, Extensible HTML merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara HTML dan HTML, di mana kekuatan HTML digabungkan dan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup yang baru disebut document type declaration. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai start dan tag akhir tag end harus secara tepat berulang. Kemudian elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut.
Entity pada XML berupa dalam makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah document type declaration. Contoh ada pada XML, pada buku, book list, kemudian book, genre fiction, author. Salah contohnya adalah XML, kemudian DDT atau document type declaration atau penyimpanan dengan mendefinisikan elemen, atribut, dan entitas yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai akses DDT, tetapi gunakan berulang secara tepat. Dokumen XML file jika mempunyai DDT dan dokumen pengaturan dalam DDT. Contoh DDT adalah berikut, yaitu elemen sininya. Spesifikasi domain pada DDT untuk mengenali semua sumber data yang berlainan. Dikembangkan standarisasi DDT untuk memungkinkan domain dapat menukar data antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya pada domain DDT untuk menggunakan materi matematika pada web, mathematical markup language. Contohnya adalah image search, ALT, pemangkatan dalam MathML. Di sini adalah power apply dan melakukan query data XML. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query XML data sebelum dilakukan standarisasi. Contohnya XML contoh query menggunakan XML query yang lebih kompleks. Query book, sini in, author, and, dan publisher. Konstruk result hasilnya di sini. Kemudian model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data yang disebut Object Exchange Model (OEM) yang memiliki karakteristik objek berbentuk triple label tipe nilai. Kemudian objek yang mempunyai dekompensasi secara hierarki dalam objek yang lebih kecil. Di sini adalah menggunakan OEM dapat dilihat book mempunyai title, author, dan lainnya. Kemudian title mempunyai author dan mempunyai nilai Milan dan Kundera. Kemudian Hasan menerapkan soal didefinisikan arti dan gambaran dari HTML, URL, CGI, pemrosesan server-side, URL, CGI, dan Java servlet. HTML adalah markup yang sederhana untuk menggambarkan dokumen. URL adalah Universal Resource Locator, di mana URL menggunakan file berformat HTML yang disimpan pada directory database. Kemudian CGI adalah suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien browser dapat mengirimkan suatu masukan pada server dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikan kepada klien. Pemrosesan server side adalah pemrosesan yang dijalankan di web server sehingga yang dikirim ke browser pada sisi klien adalah hasilnya. Java Servlet adalah program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Apakah CGI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan CGI? CGI merupakan suatu proses yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien browser dapat mengirim suatu masukan server dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikan kepada klien. Adapun kerugian menggunakan CGI adalah dapat membuka lubang keamanan di server Anda dan biasanya program CGI susah didebug. Apa perbedaan menggunakan web server dan application server? Aplikasi server adalah suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Dengan web server adalah memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Sekian dulu materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.